Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putra Aprilia dari kelas 12 jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan. Pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah 1. Pengertian dari perusahaan, 2. Unsur pembentuk perusahaan, 3. Bentuk-bentuk perusahaan, dan 4. Contoh dari bentuk perusahaan tersebut. Pertama, pengertian perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi perusahaan yaitu kegiatan yang diselenggarakan dengan cara teratur atau dengan peralatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perusahaan merupakan tempat di mana terjadinya kegiatan produksi barang atau jasa untuk kemudian dijual ke masyarakat. Tujuan perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam guna memproduksi suatu barang atau jasa agar dapat menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, unsur pembentuk perusahaan. Unsur pembentukan perusahaan terbagi menjadi 4. 1. Terdapat bentuk usaha yang jelas. 2. Memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. 3. Menjalankan kegiatan produksi yang dilakukan terus-menerus dan bersifat tetap. Dan yang keempat, segala kegiatan dilakukan secara terang-terangan. Dalam mendirikan sebuah perusahaan, terdapat 2 unsur pokok yang sangat penting, yang menjadi sebuah fondasi berdirinya sebuah perusahaan. 1. Unsur pertama adalah bentuk usaha. Perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan bentuk usaha apa yang akan dibuat. Apakah bentuk usahanya adalah perorangan, PT, UKM, atau CV. Bentuk usaha ini dapat berubah seiring dengan perkembangan dari perusahaan itu. Unsur kedua adalah jenis usaha. Ini sifatnya lebih beragam. Perusahaan dapat secara bebas menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankannya. Contohnya, perusahaan akan bergerak di bidang kuliner, kesehatan, perkebunan, atau lain sebagainya. Jenis-jenis perusahaan dapat dikategorikan sesuai dengan industri yang dijalankan dan bentuk badan hukumnya. Jenis-jenis perusahaan juga dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan modal atau berdasarkan besarnya modal usaha. Selanjutnya, jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha diantaranya ada persero, perusahaan negara, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, koperasi, perusahaan perseorangan, dan persekutuan firma. Saya akan menjelaskan 4 diantaranya. Pertama, perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. Ini berarti perseroan terbatas bisa memiliki kewajiban atau hutang dan kekayaan sendiri. Perseroan terbatas memiliki 3 jenis modal, yaitu modal ditempatkan, modal dasar, dan modal disetor. Perseroan terbatas juga perlu memiliki struktur organisasi yang jelas seperti direksi dan komisaris. Yang kedua, perseroan. Jenis perusahaan perseroan ini hampir sama dengan perseroan terbatas, tetapi sebagian sahamnya dikuasai oleh negara. Namun, perusahaan persero tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Status pegawai perusahaan persero juga merupakan pegawai swasta. Ketiga, perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik itu sebagian kecil, seluruhnya, atau sebagian besarnya. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang mempunyai modal, baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan atau harta negara yang telah dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang keempat adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh 2 orang atau lebih, yang mana para anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Persekutuan komanditer biasanya terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang salah satunya memiliki peran sebagai sekutu aktif atau sekutu komplementer, dan yang lainnya menjadi sekutu pasif atau sekutu komanditer. Selanjutnya adalah jenis perusahaan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Pertama, ada perusahaan manufaktur. Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau produk utuh sehingga dapat dijual kepada konsumen. Perusahaan industri akan memiliki harga pokok penjualan yang menjadi patokan dalam menentukan untung atau rugi dalam penjualan produk tersebut. Perusahaan industri memiliki berbagai biaya produksi yang terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya transportasi, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, perusahaan jasa.
Perusahaan jasa merupakan jenis perusahaan yang menjual atau memberi layanan jasa kepada masyarakat atau konsumen. Perusahaan jasa memiliki sejumlah ciri-ciri, yaitu pendapatannya diperoleh dari hasil memberikan jasa, tidak mempunyai perhitungan harga pokok atas penjualan jasa, memberikan layanan jasa kepada masyarakat atau konsumen. Yang ketiga adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang usaha utamanya yaitu membeli suatu barang dan kemudian menjual kembali kepada para konsumen. Perusahaan dagang memiliki sejumlah ciri-ciri, yaitu pendapatan utamanya diperoleh dari menjual barang dagangan, tidak mengubah barang yang dibeli, dan langsung menjual kembali barang tersebut. Yang keempat adalah perusahaan agraris. Perusahaan agraris merupakan jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Ciri-ciri dari perusahaan agraris yaitu kegiatannya mengelola sumber daya alam, membudidayakan sumber daya alam yang tersedia, dan memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut yang menghasilkan produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif merupakan jenis-jenis perusahaan yang kegiatannya langsung mengambil dan memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam. Ciri-ciri perusahaan ekstraktif yaitu langsung mengambil benda atau barang yang dari awal telah tersedia di alam dan menjadikan hasil kekayaan alam atau barang tersebut untuk dimanfaatkan lebih lanjut atau dijual. Selanjutnya adalah contoh dari bentuk perusahaan. Pertama adalah contoh dari perusahaan manufaktur, yaitu Beton Jaya Manunggal atau BTON, Astra Indonesia atau ASII, Goodyear Indonesia atau GDYR, Astra Auto Parts atau Auto, Indofood, CBP Sukses Makmur atau ICBP. Kedua, contoh dari perusahaan jasa adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan PT Bluebird Tbk atau Bluebird. Ketiga, contoh dari perusahaan dagang adalah warung kelontong, toko baju, toko alat tulis, toko barang elektronik, dan semacamnya, swalayan, dan toserba atau toko serba ada. Selanjutnya, yang keempat adalah contoh dari bentuk perusahaan agraris, yaitu PT Royal Coconut, PT Multi Dwi Tunggal, PT Indojaya Agro, dan Intunosa Flora. Yang kelima, contoh perusahaan ekstraktif yaitu PT Freeport yang melakukan penambangan dan pengolahan emas di Papua, PT Pertamina, dan PT Bukit Asam. Sekian presentasi tentang jenis perusahaan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.